lucunya aku lihat Juan tuh dulu selalu nganggep di dunia ini tuh semua orang tuh kayak dia harusnya, bukan kayak dia, sorry aku revisi sebelum nanti Juan dihujat. Tapi maksud aku, soalnya kalau aku misalnya, karena mungkin aku suka mainin psikologi istilahnya ya, aku udah tahu tipenya Juan kayak gimana, aku tahu sebenarnya next stepnya, kalau aku ngelakuin apa, aku udah tahu sebenarnya reaksi dia apa. Jadi aku benar-benar tinggal pilih aja aku maunya apa. Oh, itu bagus banget. Oh, yang paling aku nggak suka tuh kalau misalnya, jadi kalau misalnya kita berantem nih, aku nggak ajak dia ngomong sebulan nih, dia bisa. Awal pernikahan bisa kami, lagi. ini gue harus cerita Juan. Iya. Awal pernikahan kami, itu banyak gue mainin dia sebenarnya. Kalau kita sudah married berapa lama sih? 13 tahun. 13 tahun. Iya. Akhirnya dia mau datang ke sini. Yeay, ada Juan dan Evelyn. Iya. Kalian baru berapa lama menikah? Kita sama juga 3 bulan setahun. Mereka 13 Oh iya, tahun. kok bisa sama ya? 13. Oke, ini 13. pernikahan 13 tahun dan pernikahan 1 1 tahun 3 bulan. Tapi kalau lihat di TikTok kayak gitu, mereka tuh lucu dan kompak banget kan? Iya, lucu banget sih. Ya, kalau kontennya kadang-kadang ya ampun di luar nalar. Nanti satu yang kerjain siapa? Iya. Nanti satu yang kerjain siapa? Bagus dong, Aku lucu. paling kaget itu ya waktu Evelyn ngeprank yang Juannya lagi tidur terus jadi bawa hantu. band. Ya ampun namanya panjang banget gitu. jadi hantu. Aku aja takut kalau kayak gitu. Sebenarnya kalau Itu di prank-prank Korea. gitu, aku juga kaget. Kalau prank kita kan nggak pernah settingan. Kalau prank, Oh nggak settingan ya? kalau prank kita nggak settingan. Jadi aku tuh orangnya gampang kaget. Kok lu gak marah sih? Nggak bisa marah soalnya di videoin dok. Kan tuh bangun nih, Soalnya udah terlanjur lihat kamera, ya udah deh. kaget. Udah mau marah kan? Terus udah mau kelar nih. Wah ada kamera. Nggak bisa marah dong. Tapi aslinya gimana? Kaget. Aslinya marah gak? Marah juga sih. Jatuhnya lucu kan. Aku sih jatuhnya lucu, nggak marah. Tapi kalau dikagetin pakai yang lebih serem, aku bisa bete. Misalnya setan beneran misalnya. Bete sih gue. Untungnya setannya dia. Tapi yang aku tangkap ya, soalnya berapa kali aku kerjain dia itu, dia kebanding dibikin yang kayak setan kayak gitu, dia lebih marah beneran kalau misalnya kayak binatang yang aneh-aneh, ngerti gak sih? Terus aku paksain dia, nah itu dia beneran bisa ngamuk, karena dia beneran gak suka Aku gitu. marah waktu itu dia bawa ke cowok ya? Yang aku kayak sampai teriak-teriak lompat-lompat. Gak tahu. Iya aku pernah marah. Tapi aku berusaha hargain banget kalau misalnya apa yang emang bener-bener dia udah bilang gak mau, aku akan stop. Jadi aku kayak gitu. Tahu batas juga berarti Ya, ya? aku nggak yang kayak gila kayak gitu. Menurut aku kalau emang dia nggak bisa, aku langsung oke, jangan. Oke, kita mau tanyain pasangan yang baru menikah ini, Iya. baru menikah 1 tahun, yang terlihat bahagia. Apakah benar-benar bahagia? Bahagia. Kalian kan kelihatan kan seru banget tuh kalau di konten. Kan kita kan lihat cuma di kamera ya. Seru banget, romantis banget, kompak banget. Aslinya kayak gitu nggak sih? Sama. Atau aslinya itu ada sisi lain yang tidak terlihat? Contohnya? Ya nggak tahu, kalian yang tahu. Karena yang aku tahu sekarang sih aku happy-happy aja. Jadi aku nggak tahu sisi lain itu seperti apa. Oh, berarti semuanya kayak sama seperti yang ada di... Yang beda tuh cuman ngalir aja sebenarnya iya, ya. sama sih, sama-sama iseng. Cuman bedanya Evelyn asli introvert. Itu. Ini ngomongin pasangannya kan? Heeh. Iya. Aku tapi merasa setelah menikah ini bahkan lebih baik. Hubungan kita berdua lebih baik lagi. Itu yang aku... Setelah menikah bahkan hubungan kalian jauh lebih baik lagi. Baik, lebih Iya. bahagia jadinya. Iya. Contohnya, misalnya aku dulu lebih gampang emosi. Setelah menikah, aku koreksi diri. Jadi dari emosi, akhirnya minta maaf. Sekarang jadinya aku lebih sabar gitu. Sebab dia juga kekurangan dia perbaiki gitu. Jadi makin baik sih. Sebenarnya butuh proses sama waktu gitu kan. Pasti ada juga yang kayak ngomongnya, kemarin bilangnya mau berubah, tapi nggak berubah-berubah. Tapi sampai detik ini, akhirnya kita bisa saling turunin ego, terus kayak, oh iya deh ternyata emang ada progresnya dan semua orang tetap mau dihargai walaupun progresnya kecil-kecil, ngerti gak? Oke. Ya, kayak gitu. Tapi efeknya kenapa ya? Kan waktu pacaran dan setelah menikah, hubungan jadi lebih baik, jadi lebih mesra, jadi lebih romantis, komunikasi bahkan lebih bagus kan, bisa ngonten, bisa ngeprank satu sama lain tapi nggak ada yang marah, tapi happy-happy aja. Berarti poinnya itu ada di mana tuh? Apakah
konten menyatukan kalian berarti salah satunya. Gak juga ya kalau membuat kalian jadi kedewasaan ya? Mungkin ya? Muka lu bocil dia. Dia dewasa. yang lebih dewasa si Evelyn ya. Si Evelyn dia lebih dewasa. otak aku lebih tua kayaknya deh. Lebih cepat dari aku sih. Berarti kayak secara komunikasi memang kalian terjalin dengan baik lah komunikasi. Kita selalu berusaha untuk lebih baik dalam berkomunikasi karena menurut aku kadang tetap ada aja nggak cocoknya. Cuma kayak nextnya kita coba ngomongin baik-baik. Bisa nggak ya next time kita begini ngobrolnya. Aku akan lebih nangkep loh di otak kalau kamu ngomongnya seperti ini. Tapi kalau aku ada salah, oke aku akan coba perbaiki. Next time aku nggak akan kayak gitu lagi. Jadi kita coba terapin berdua kayak gitu kalau komunikasi sih berarti. Iya Berarti sering di talk ya? Iya. Sering. Komunikasinya baik ya. Terus kita bisa mengutarakan apa yang kita inginkan kan? Karena ada beberapa pasangan tuh kan mereka tuh kayak dia maunya apa aja dia nggak tahu kayak gitu loh. Aku awalnya kayak gitu. Aku awalnya karena kan aku bukan tipe yang ekspresif, terus aku juga nggak banyak ngomong sebelumnya. Jadi susah banget buat aku nyampain ke dia, sedangkan aku lebih banyak nyerap dari dia sebelumnya. Tapi yang aku bilang semenjak aku nikah ini selama setahun lebih ini, oh ternyata aku belajar untuk aku kasih tahu nih, walaupun kata-kata kalimat aku tuh masih berantakan, tapi dia juga belajar untuk oke, gue sabar, gue coba ngertiin dulu, at least dia sudah berani ngomong, nah kayak gitu. Jadi sama-sama yang satu turunin, yang satu coba keluarin gitu loh. Oke. Tapi dari kalian berdua siapa yang lebih sering emosian? Marah-marah. Saya. Memang ternyata memang sebenarnya yang kata di podcast sebenarnya dia yang red flag. Enggak, aku marah kan bukan lebih ke marah ya, lebih ke tegas gitu. Tegas. Jadi kalau misalnya telat nih. Yang gue dengar dari Evelyn aja deh. Kamu deh cerita deh. Aku refleks lagi. Lu membela diri. Iya, Aku membela dia. Maksud aku gini nih. Menurut aku normal banget di dunia ini orang sifatnya beda-beda. Ada yang temperamen, ada yang tidak. Nah kebetulan suami aku itu orangnya temperamen. Tapi aku happy-nya adalah dia benar-benar buktiin dia mau berubah. Dia itu kompres pelan-pelan, emang gak gampang karena dia punya kebiasaan umurnya 26 tahun. Selama 25 tahun dia sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Gak mungkin kan dalam waktu gak nyampe 1 tahun lu tiba-tiba jadi diem. Kan yang ada ngeri, ya kan? Itu temperamennya itu kayak gimana? Marah, meledak-ledak atau gimana sih? Jadi kadang kalau hal percikan kecil ya, kalau dulu percikan kecil tuh bisa bikin kayak gitu, dan itu normal. Kalau secara psikologi ya, orang tuh dari hal kecil ada yang langsung nanggepinnya, "Enggak, ini tuh kenapa harus gini. Karena dari dulu nggak ada yang kayak, nggak usah kayak gitu marahnya, ngerti gak? Nah, jadi butuh proses untuk dia, nggak perlu kayak gitu responnya, pelan-pelan dulu. Kalau masalahnya gede banget, dia marah wajar. Tapi kayak kecil tuh yang harus diperbaiki. Berarti dia suka ngomel kayak gitu? Ngomel gitu. Boleh ngomong nggak? Iya. Boleh. Membela diri. Kalau aku tuh, kalau misalnya sesuatu nggak berjalan sesuai yang aku mau, dulu nih aku bakalan kayak yang ngomel gitu, kayak kenapa sih nggak sesuai? Bahkan kayak Evelyn sendiri. Cuma sekarang aku udah tahu kalau nggak semua tuh harus sesuai yang aku mau. Semenjak ketemu dia. Iya, lucu loh. Serius, ini aku nggak tahu ya. Mungkin kalian juga mikirnya hal yang sama atau beda, aku nggak tahu. Jadi lucunya aku lihat Juan tuh dulu selalu nganggep di dunia ini tuh semua orang tuh kayak dia harusnya, bukan kayak dia. Sorry, aku revisi sebelum nanti Juan dihujat. Tapi maksud aku, soalnya Juan tuh mikirnya kayak gini nih. Enggak kok, yang normal tuh harusnya kayak gini. Masa dia nggak bisa mikir kayak gini, ngerti gak? Iya. Sedangkan aku bilang ke dia, Seng, di dunia ini tuh semua orang beda-beda. Jadi kamu gak bakal expect, kamu akan kaget. Orang tuh mikirnya beda-beda gitu loh. Jadi kalau di ekspektasinya tinggi, dia akan lebih mudah kecewa dong. Nah kayak gitu. Cuma itu dulu. Sekarang dia baru kayak, oh iya gila ya ada orang kayak gini ya modelannya, ngerti gak sih? Oke. Nah, tapi cepet loh John. Lu? Iya, lumayan. Gue tuh lebih parah dari lu sebenarnya. Kalau gue lihat ya. Gimana? Gue tuh lebih parah dari lu. Gue tuh emosional banget dan gampang meledak. Dan kalau gue sudah meledak, wah parah banget. Diem atau ngomel? Ngomel, marah, dan efeknya tuh bisa kemana-mana. Bisa ke kerjaan yang lain kayak gitu ya. Efeknya itu bisa domino, bisa kemana-mana. Dan gue tuh cepet banget ke trigger.
Gue baru bisa kendaliin cukup emosi gue itu di umur 34-35 kali ya. Lu 26 cukup bagus. Sudah bisa kendaliin emosi, bagus dong. Iya. Gue sama kayak, ya kalau dari cerita tadi ya sama kayak lu, gue berpikir, kita kan cowok ya. Iya, logika. Sistematis ya. Iya. Habis ini kesini. Jadi kalau misalnya kayak ada satu yang di drop kayak gini, udah. gitu, bete kan. Iya, bete langsung marah, ngomel. Apalagi kalau kalau ada yang nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan kan, langsung ke trigger kan. Hal yang normal sih sebenarnya. Tahu nggak orang-orang kayak kita gini, para istri, kita jatuhnya kayak apa? Iya kita. Bener. Karena kan kalian tipenya sama. Kita ini panggilannya nih How to Train Your Dragon, tau nggak? Oh iya. Bener juga ya. Iya. Berarti kita How to harus Train Your ahli Dragon. ya. Kita harus ahli jadi expert. Bener. Expert. How to Train Your Dragon. Tapi ada benernya loh, gue tuh bahkan dijinakin oleh dia. Kayak gini tuh ya, kayak kita tuh harus banyak belajar psikologi juga ya berarti. Iya. Penting. Iya, menurut aku. Penting. Seorang istri yang baik itu harus belajar psikologi. Iya, aku setuju kok. Mereka kayak kalian ya. Iya. Kayak kontrol emosinya tuh lebih jago dari kita. Kontrol emosinya. Belum sih mungkin. Umurnya ya, dari umur ya, secara umur. Tapi coba kalau Cici merasa gak, kalau aku misalnya, karena mungkin aku suka mainin psikologi istilahnya ya. Iya. Aku udah tahu tipenya Juan kayak gimana. Aku tahu sebenarnya next step-nya. Kalau aku ngelakuin apa, aku udah tahu sebenarnya reaksi dia apa. Jadi aku benar-benar tinggal pilih aja aku maunya apa. Itu bagus banget. Jadi kayak gitu gak? Aku nggak sih kebetulan. Kebetulan aku banget positif sih sebenarnya. Jadi aku akan berusaha kayak nggak mempermainkan orang lah ya. Kan kalau itu kan psikologi ya, kayak gitu kan. Bener kan? Jadi kayak kalau aku mau dia positif, bisa juga negatif kayak gitu kan, bisa kan, maksudnya kayak gitu. Menurut aku sih yang aku lakukan masih positif selama aku nggak sengaja, maksudnya tidak mensengajakan kayak ya udah deh kali ini gue sengaja bikin lu marah. Nah, tapi dengan sistem itu mungkin itu bisa membantu Cici untuk mengarahkan gue maunya lu habis ini ngapain gitu loh. Iya. Tapi itu bagus sih, karena kayak gini, Evelyn, kan kebanyakan orang, karena kan di podcast gue banyak kan yang cerai ya. Banyak cerai karena selingkuh ya. Kebanyakan itu adalah bagaimana orang merespon dari suatu masalah tersebut. Karena masalah rumah tangga itu kan selalu ada kan. Misalnya nih Juan selingkuh atau Juan melakukan kesalahan sesuatu ini. Tapi dengan respon Evelyn yang bagus akan menghasilkan solusi yang bagus untuk kalian berdua. Tapi dengan respon yang salah, maka rumah tangga itu tuh bisa menjadi pecah. Betul. Dan salah. Betul. Don't get me wrong, tapi aku sih manusia pada umumnya, aku bisa jahat ya guys. Maksud aku, kadang aku kalau iseng, aku bisa sengaja aku pilih jalur yang aku nggak mau, ngerti kan? Iya. Kalau aku lagi kesel, ya udah deh, gue udah tahu habis ini reaksi lo apa, ya udah gue sengajain. Aku bisa kayak gitu. Iya, gitu. Jangan gitu. Iya. Oke. Tapi tahu batas ya, tahu batas. Jadi ini kalian kan baru nikah 1 tahun nih. Jadi kayaknya dari pembicaraan tadi, enak gak sih nikah? Atau kalian tuh nyesel sebenarnya nikah? Atau kalaupun enak, sebenarnya kayaknya aku harus nikah lebih cepat sebenarnya. Enak. Enak. Cuman nggak harus nikah lebih cepat. Nggak milih nikah lebih cepat nggak? Tapi walaupun enak. Aku merasa enak dan bahagia, tapi orangnya bukan ini. Aku merasa bahagia, tapi aku kayaknya nggak akan mutusin lebih cepat karena aku takut semuanya akan berubah. Karena aku benar-benar enjoy seperti ini. Berarti kalian merasa ini kalian menikah di saat yang tepat? Ya. Kalian nikah umur berapa? 25. 25 berarti kayak sudah tepat di umur segitu menikahnya. Kalau lebih cepat nggak akan seperti ini. Itu kan tadinya harusnya lebih cepat kan 3 tahun. Aku harusnya 3 tahun sebelumnya udah dilamar kan. Oh, si Juan sudah ngelamar? Iya. Karena kita pikir mau merit lebih awal, tapi ternyata ya kan ngikutin, ngehargain orang tuanya kan, nanya orang pintar dengan 3 tahun lagi baru boleh merit. Oh, jadi kayak baca tanggalan dulu ya gitu. Masalahnya disuruh baca tanggal jadinya baca tahun gitu loh. Dapatnya 3 tahun lagi. Tapi sekarang aku kayak baru ngerti, emang logisnya ada juga kayak berarti sama-sama harus kerja, cari duit sendiri biar bisa biaya nikah sendiri dan lain-lain gitu. Berarti the right one at the right place at the right time. Jadi nggak nyesel ya? Enggak. Betul. Enggak sih, happy banget. Tapi ini baru 1 tahun 3 bulan loh. Betul. Masih honeymoon phase ya. Betul. Lihat kalian 13 tahun aja bisa, kita juga bisa. Bisa, harus bisa ya, harus bisa. Betul.
Jadi apa sih yang berubah dari pasangan setelah menikah? Ada nggak yang berubah? Ada yang dari bikin Juan? kaget Dan nggak? Evelyn dulu deh. Ya kan baru setahun kan menikah. Ya pasti Waktu kan pacaran Berapa lama pacaran? 4 tahun hampir 5 ya berarti. Iya, 4 4 tahun tahun. hampir 5 tahun. Lama ya pacarannya Iya. 5 tahun. Berarti kayak udah hampir banyak tahu lah ya waktu Iya. yang 5 tahun. Berubahnya apa ya, Seng? Ya yang pasti tinggal bareng. Karena kan dari dulu emang nggak boleh kan. Tinggal bareng, terus apa ya? Apa yang berubah? sifat dia yang Sama. setelah kamu pacaran nih, kamu kira Iya. dia seperti ini, Ternyata pas ada yang setelah beda. kamu menikah itu, Sifatnya nggak banyak berubah pas dari pacaran ke nikah, tapi dari nikah ke selama nikah baru berubah yang kayak aku bilang tadi. Jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Jadi lebih baik Iya. malahan ya. Jadi Ada lebih progresnya gitu. masa sih nggak ada sih? Emang kayak gimana? baik. Ada yang nggak Ada pasti. bikin kaget. Iya, bikin kaget lah kayak gitu. Ternyata nggak seperti yang aku tahu pada waktu pacaran. Karena Misalnya contoh coba deh. contohnya kayak emosional gitu ya. Kan Iya. kalau misalnya kayak pacaran nih kan Iya. pacaran itu kan ada jaga jarak nih. Ketemunya juga satu hari paling cuma berapa jam sih? 3 Iya. jam paling Iya. sering ya. Juga kan nggak ketemu setiap hari ya. Seminggu kan ketemu beberapa kali. Tentu kan menjaga sopan santun. Misalnya kayak gue nih, kayak giniin. Ya kan bini gue kan, setiap hari ketemu biasa aja kayak gitu kan, bercandaan kan. Coba kalau misalnya kita lakukan pada waktu pacaran yang jarang ketemu kan, kita kan jadi lebih menjaga sopan santun. Kayak kita nih misalnya Iya, ketemu iya, nih, iya, iya. jarang ketemu, oh iya silakan minum atau apa. Kalau kayak sudah kenal setiap hari, selalu deh mau apa deh kayak gitu punya kan. Sehingga Iya, ketika benar. ketemu setiap hari, tidur berdua, komunikasi setiap hari, kan lebih kelihatan the real aslinya kayak gitu kan. Contohnya, oh ternyata lu Iya, lebih misalnya emosian. dia nih kalau waktu bangun tidur siang banget bangunnya atau waktu di kamarnya Kalau itu- ini nggak suka bersih-bersih atau gitu. Jorok. Iya, jorok. Kalau bangun Ternyata. tidur siang, Iya. iya dia baru tahu aku kalau bangun tuh bisa nggak bangun lah istilahnya. Jangan Aku nggak bisa, bangun, Seng. cuma maksudnya kalau paling perubahannya yang kayak gitu-gitu yang Kayak gitu minim-minim. aja. Kalau yang Kebiasaan- emosional kebiasaan ya. dari Kayaknya awal dia udah kasih pacaran lihat aku sih. udah keluarin. Ya, dia udah jadi diri dia sendiri. iya, Bahkan iya. Evelyn bahkan bilang, kok kamu di depan orang tuaku nggak yang manis-manis, ngerti gak sih? gitu loh. Bahkan aku di depan orang tua dia, kalau aku nggak suka aku ngomong. Iya. Bahkan aku pernah berantem juga sama. Luar biasa tuh ya. Itu bukan kalian sesuatu yang bisa ini dibanggakan. pacarannya- Jangan dibanggain. iya. Pacarannya berarti kamu sudah ngeluarin apa ya kelebihan kamu, Iya. kekurangan kamu, Bener, kamu jadi udah diri. tahu pokoknya yang Gajain. jelek-jeleknya Enggak, ini, aku enggak. jelek-jeleknya dia ini apa, yang bagus-bagusnya Iya. dia ini apa. Terus Evelyn-nya udah berusaha bisa menerima kekurangan dia kayak gitu. Iya, Bisa. aku selalu harus berusaha nerima. Iya. Kalau aku mau dia sebagai pasanganku. Iya. Ya, gitu sih. Bisa nerima kekurangan pasangannya. Iya. Soalnya dulu aku Apa mikirnya kurangnya Juan? Apa Evelyn? kurang? menurut aku Kurang tinggi. menurut aku dulu minusnya cuma satu doang ya. Dulu dia emosiannya tuh ngeri. Oh. Dulu doang tapi kalau sekarang aku justru mikir sih. Apa ya? Wow. Selamat. Sempurna itu. Tapi dia nggak KDRT kan? Hah? Enggak. Kalau KDRT selingkuh aku out. Juan, apa kekurangan Evelyn? Boleh dikasih kertas Boleh. pena agak panjang soalnya. Boleh. Catat. Apa ya? Ini ngomong nanti gue dihujat lagi. Ya, tapi berarti ada kan? Ya ada dong. pasti Cuma lu ada. nggak mau ngomong atau enggak kan? Iya, yang Enggak, ini aja. kekurangan Evelyn Yang dominan, yang dominan. yang dominan ya. Ya, yang paling kamu nggak suka lah dari Evelyn. Yang misalnya. paling aku nggak suka dari Evelyn tuh apa ya? Dia apa ya? Udah keluarin aja, jangan ditahan-tahan. Lemot. Lemot tuh paling nggak suka nggak ya? Enggak juga Gila sih. berarti banyak listnya. Evelyn Mikir. cerewet nggak sih? Evelyn Enggak. cerewet nggak sih? Oh, yang paling aku nggak suka tuh kalau misalnya, jadi kalau misalnya kita berantem nih, aku nggak ajak dia ngomong sebulan nih, dia bisa. Gila. Enggak, ini contoh, kasih contoh. contoh. Kasih contoh. Jadi kalau aku nggak ajak dia ngomong setahun, dia bisa nggak diajak ngomong setahun. Oh, lu sadis banget ya, berarti bisa ya. Aku jahat sih. Terus gue stres sendiri. Hati lu tuh keras ya. Keras kayak batu. Ngeri sih. Iya. Sampai aku kalau marah, aku bilang nih, ya udah, kita tunggu aja. Nanti lu ajak gue ngomong duluan dalam hati.
Aku marah nih. Oke, kali ini gue bisa. Gue gak mau ngomong sama lu. Gak bisa, sejam gue gak diajak ngomong sama dia. Tapi dalam hati lu minta dibujuk. Dalam hati pengen banget dia ngomong duluan. Terus nanti jadi dia kesel, terus bikin aku diem, terus dia gak suka didiemin. Aku kesel. Nanti habis itu dia ngomong sampai marah-marah lagi. Intinya kadang soalnya ini aku udah pernah bilang nih, semakin dia sengaja kayak gitu, semakin aku sengaja cuekin. Biar dia stres sendiri. Tapi itu tadi yang Evelyn udah tahu reaksi kamu tuh kayak gimana. Iya, kan aku udah tahu. Jadi kalau misalnya dark psychology banget. Kalau misalnya aku tenangin diri, aku tenangin diri, napas, dia bakal nanti ngomong gitu. Tapi kalau misalnya aku tetap marah-marah, aku cuekin, aku diam, dia bakal bisa aja dia lebih diemin, dia bisa pilih nih, dia mau diemin apa mau enggak gitu. Ya soalnya bagi aku percuma juga kalau misalnya dia mau baikan nih. Tapi dia kalau mau baikan tujuannya berarti sama-sama turunin ego. Tapi kalau pas mau baikan dia ternyata masih mau ngocehin aku merasa kayak useless. Buat apa? Aku ngomong berarti lu juga gak bakal masuk. Cuma berarti lu mau ngomong supaya gue masuk ke otak doang. Kalau kesalahannya di aku akan terima kalau dia masih ngoceh. Tapi kalau kesalahannya sama-sama salah atau gak dia yang salah, ya menurut aku gak cengli aja kalau lu mau ngomong tapi lu masih ngoceh, terus giliran gue ngomong lu ngejawab lagi, ngerti gak? Sama-sama gak berarti gak nerima input. Lu mau berapa sih? 26. Oh sama. Iya. Itulah makanya kalau pilih pasangan jangan umurnya sama, Juan. dia cukup dewasa berpikir. Iya. Ngomongnya telat gue udah nikah. Karena apa? Cewek itu lebih cepat dewasa. Iya. Lu tau gak kenapa cowok itu dewasa. lebih suka cari yang umurnya lebih kecil dari dia? Lebih kecil. Supaya seimbang. Supaya bisa dimainin. Oh iya. Ini agak kurang ajar. Oh iya. Ya lu sekarang gak bisa Jangan dia mainin lo. Cici seumuran. Enggak, aku dia lebih kecil. 24 tahun. Oh, wah hati-hati deh. Iya. Canda. Tapi ini dia sekarang mau mainin aku nggak bisa lagi. Bagus. Soalnya juga udah dewasa lebih. Nggak bisa. Awal nih ya, awal pernikahan Nggak bisa kami. lagi. Ini gue harus cerita, Juan. Iya. Awal pernikahan kami, itu banyak gue mainin dia sebenarnya. Mainin Karena gimana nih? dia kan nggak secara emosional dan secara logical thinking, secara kedewasaan berpikirnya juga nggak nyampe kan, gitu kan. Jadi banyak yang kayak apa yang Evelyn ngomongin tadi, itu sebenarnya aku praktekin ke dia, gitu kan. Karena aku lebih kematangan emosional aku lebih bagus daripada dia kan, sehingga aku bisa memainkan perasaan dia jauh lebih baik kan. Tapi kan dia bisa tumbuh dan dia juga belajar dari aku kan. Pada waktu kita berdua terus kan dia belajar dari aku, belajar dari orang-orang lain, belajar dari buku, belajar dari teman-teman, sehingga kedewasaan emosional dia juga bagus. Nggak ngefek lagi. Yang kayak Evelyn terapin itu nggak ngefek lagi ke aku kayak gitu. Jadi kalau misalnya dokter lagi marah, dokter ini apain? Oh dia gampang marah. Aku nggak pernah marah dengan dia lebih dari sejam. Dia kalau nggak dia yang peluk aku yang peluk dia. Oh udah. Udah jangan marah tonjok lagi. gitu. Iya. Habis itu dia Aku nggak bisa marah yang kayak berhari-hari gitu. nangis pasti. Ya udahlah. Nggak pernah. Aku ngecil-ngecilin masalah aja lah. Kalian berantem paling lama berapa bulan? Males berantem Enggak lah, gitu. sehari paling. Iya, maksimal sehari. Iya. Maksimal. Tapi pernah nggak habis berantem? Habis itu kan harus konten. Nah Iya, bagaimana sering. itu caranya? Baikan. Iya. Kita maksudnya kita juga tipe yang sebisa mungkin cepetan baik lah gitu loh. Iya. Nggak mau Ya, aku lama-lama setuju buat sih. apa. Ya, berarti hampir sama sih dengan kita. Kita Iya. harus cepat baikannya. Cuma mungkin ada yang tipenya kalau baikan maunya langsung dibahas, tapi ada yang baikan dulu, bahasnya cari waktu yang tepat. Nih ya, aku mau nyampain boleh nggak lain kali yang kayak gini, misalnya ntar malam mau tidur atau pas lagi moodnya baik kayak gitu. Oke. Iya, kalau aku sih tipenya yang di lain kesempatan sih. Kayaknya ya udah nanti aja paling. Berarti konten juga membuat kalian itu baikan ya? Bisa juga, Bisa. bisa juga, bisa bikin berantem, bisa bikin baikan juga. Iya lagi. Iyalah kan konten kita kan maksudnya Idenya dua iya, otak. dua otak loh. Kita konten couple ini dua otak jadi satu. Dua otak itu pasti udah pasti nggak 100% cocok kan. Udah pasti bisa bikin ribut. Dari ide, dari pengambilan video, dari Editan. konsep. Itu beda tuh. Aku maunya shootnya dari sini. Dia nggak maunya dari sini. Menurut aku di sini lebih bagus. Udah di situ satu hal itu aja bisa bikin harus ada yang ngalah kan. Ya udahlah gitu. Dan pernah nggak akhirnya konten tuh nggak jadi gara-gara ribut? Pernah. Pernah. Tapi bukan jadi berantem. Karena kayak ini kayaknya yaudah Seng, nggak usah. Tapi kadang kalau dulu aku pikir kayak
Beneran nggak, jadi aku nangkepnya jangan-jangan dia marah lagi. Kalau dulu aku pikirnya kayak gitu. Cuma kalau sekarang ya udah, kalau dia nggak jadi, oh ya udah, aku skip. Cuma kayak ya udahlah. Daripada berantem. Iya. Aku nggak mau terlalu overthinking. Ada nggak sih pasangan yang kelihatan sempurna di depan kamera, tapi belakangnya tuh banyak drama? Kalian ada tahu nggak sih? Nggak tahu Banyak lagi. ya. Iya. Pasangan kelihatannya sempurna. Iya, Di depan. kayak kalau Di depan. romantis kayak gitu kan, kelihatan sempurna banget lah pasangan ini. Tapi jujur. di belakangnya tuh nggak seromantis itu. Jujur kita nggak gitu tahu, tapi yang harusnya ada. yang pasti kita aja di depan kamera itu sangat tidak romantis. Jadi malah kita kayak orang Kita kan berantem mulu di kamera. konten Tahu, couple tahu, itu tahu. berantem. Kita konten couple itu kan sering berantem. Jadi Tapi aslinya lebih romantis. untung malah. bersyukurnya di luarnya jadi lebih romantis. Jadi kalau ketemu orang nih, Kan- pasti orang bilang, kok kalian romantis sih aslinya? Iya. Gitu. Nggak berantem ya. Iya, ngapain ditanyain. gitu. Kalau soalnya pertanyaan dokter kan pernah nggak sih? Beda antara apa yang dikontenin Apa yang dengan dikontenin realita. sama realitanya Kalau beda. kita kebalik. Tapi kalau yang pertanyaan dokter, menurut aku pasti ada. Tapi aku belum tahu siapa juga sih. Iya. Oke. Tapi kalau kalian Pasti ya ada di tapi. depan kamera kelihatan berantem, tapi Aslinya aslinya sebenarnya. romantis. Di Bahkan aku kamera diem juga aja. kan dia galak kan, kamu kan Iya. galak kan. Iya. Aslinya dia yang suka marah-marah. Bukan marah dok, aku lebih tegas. Kita ganti marah dengan tegas. Iya. Aku ajarin tips buat dia supaya nggak jadi marah-marah. Kayak gimana? Soalnya gini, tarik napas dulu, alisnya naik, terus senyum. Kalau mau marah coba sambil kayak gitu. Gak bisa kan? Goblok lu ya. Gak jadi. Soalnya dia kalau alisnya udah gini nih, gimana sih? Kalau alisnya udah kayak gini, itu kan pasti menambah mau marah. Jadi aku kayak coba tarik napas dulu, terus alisnya naik, terus senyum. Udah coba lu marah-marah sambil kayak gitu. Pasti nggak akan tahan lama. Jadi ya udah. Tapi dia nurut ya sama Evelyn ya. Kadang ya, kadang enggak. Ada enggak. Aku mau nanya ke kalian. Kalian asalnya dari mana? Aku Palembang, dia Praumuli. Aku dari Pramuli. Pramuli itu di mana? Kamu di mana? 1-2 jam lah dari Palembang. Oh, Iya, saya daerahnya lagi dari Satu- Palembang. pas kecil kalian dididiknya itu sama orang tua di keras gak? Dipukul gitu. Keras, gue Iya, keras sih. dipukul. Berarti bukan Suka dipukul juga. Dipukul juga ya? Iya, dipukul. Berarti Tapi memang- kalau salah, Memang orang zaman dulu berarti keras iya. ngedidik kita. Bukan di daerah, kan biasa orang bilangnya orang tua Medan nih keras, orang tua ini keras. Padahal kalian di Palembang juga orang tua juga keras kan? Secara umum di sekolah juga keras kali. Dulu tuh Iya. kalau di sekolah itu dilempar kapur, dilempar Pakai penghapus penggaris, kertas, biasa aku aja. juga, iya. Dipakai penggaris ini disebut. Iya. Zaman sekarang aja agak heboh. Iya, maksudnya aku lihat sekarang sama kita dulu beda kan didikannya. Jadi menurut aku didikan yang dulu berpengaruh ke kita yang sekarang menurut aku. Jadi misalnya dulu aku suka dipukul. Aku bisa milih nih mau bisa mukul anak aku atau enggak gitu loh. Gitu aja sih. Kalau tapi menurut kamu pola didik jadi Gue penasaran terus mau nanya. ya, Mereka dipukul nggak sih dulu? Jadi menurut Juan pola didik yang zaman dulu tuh sebenarnya bisa nggak diterapin di yang anak yang sekarang? Misalnya nanti punya anak nih kayak gitu. Bisa, tapi yang bagusnya Iya. diambil, yang jeleknya jangan. Iya, berarti kan nggak Gitu setuju kali ya. juga ya kalau dipukul ya Nggak, berarti. jangan Iya, dong. nggak setuju. Mungkin yang jeleknya jangan diambil lah. Iya. Cuma jangan nggak boleh terlalu manja juga nggak sih ke anak. Iya. Aku tuh lagi banyak belajar juga tentang parenting. Karena kan siapa yang nggak mau punya anak? Aku Iya. pasti Iya. pengen belajar Ya, juga. Ya mudah-mudahan kan kita cepat belajar. segera ya. Iya. Amin. Mudah-mudahan cepat segera. Tapi sambil berjalannya Tapi baru 1 tahun loh. Udah Iya. nikmatin dulu aja. Iya, kayak makanya gitu. sambil berjalan tapi kita perlu ternyata penting bahas, menurut aku ya kayaknya penting bahas parenting dari sebelum punya anak, karena takutnya nanti one day punya anak slacknya lebih gede karena dari awal kesempatannya kita nggak tahu nih yang dia cara didiknya maunya kayak gimana, terus takutnya nanti aku shock loh kenapa gitu. Terus misalnya kayaknya ini banyak kasusnya di mana si ibu merasa ketika lagi negur anaknya suaminya malah belain anaknya, jadi si ibu pasti Cici ngerti kan? Benar, Iya, benar. jadi akhirnya bukan kerja sama kayak gini malah menghancurkan. Iya. Nah, Jadi itu harus sebenarnya dibahas dari disatuin dulu mindsetnya. Oh, aku mau didik anaknya kayak gini, kayak gini. Biasanya nanti kan kayak saling ngutarain, nanti ada titik tengahnya. Iya. Oh, kayak gini nanti cara didiknya. Iya. Menurut kamu mukul anak boleh nggak? Ya enggak lah. Mukul. Menurut kalian boleh nggak? Gue pukul. Nah, itu kenapa aku Walaupun nanya. setelah itu gue nyesel. Itulah kenapa aku nanya.
menurut aku kayaknya ya pukul, tapi ya kita pukul tuh dalam arti cuman menegur, bukan mukul sampai dia lebam atau biru gitu loh. Ngerti gak maksudnya? Iya, kalau pukul kayak gini ya masih normal lah. Ya contohnya misalnya dia, Gue pernah pukul anak gue. Tapi jadi penyesalan gue ya. Iya. Jadi penyesalan gue. Gue pernah pukul anak gue keras. Bahkan pernah pakai tali pinggang. Dulu waktu gue dipukul dulu, gue nggak tahu ya. Kalau kalian dulu pernah pukul orang tua. Kalau gue dipukul orang tua, gue pakai tali pinggang. Ini tali pinggang, putar tangan, pas. Bahkan gue gak salah sekalipun, kalau kalian itu lambat, 5 kali 7. Pakai penggaris besi itu. Emak gue emang. Terus gue gak pernah pukul anak gue, tapi satu hari anak gue mau pukul gue. oh ya? Dia pernah mau mukul gue, terus gue di situ harus menunjukkan bahwa gue itu lebih tinggi dari dia. Kalau enggak, ini makan bisa merusak psikologis dia lebih jelek lagi ya. Sehingga akhirnya aku pukul dia pada waktu itu, dan dia pada waktu itu melawan. Habis sudah selesai, gue suruh dia minta maaf, gue juga minta maaf dengan dia. Habis itu pemulihannya cukup panjang ya. Sebenarnya lebih bagus sih jangan pukul. Tapi sometimes ada hal-hal yang kita tuh harus memberikan hukuman pada anak kita. Dan hukuman itu tuh beda-beda, bisa time out, bisa pukul, bisa dimarahin, bisa dikasih tugas. Tapi ya tergantung besar kecil kesalahan dia juga. Setuju sih. Tapi memang kayaknya beda ya mental anak zaman sekarang dengan kita. Aku kayaknya sering dipukul juga kayak aku nggak ada rasa kayak dendam atau gitu. Aku sama kayak Cici. Aku agree. Kalau zaman dulu kayak gitu. Aku dipukul pakai rotan. Tapi yang sekarang ini ya anak aku dipukul sedikit aja dia itu kayak langsung kayak inget banget dianya. Beda ya? Inget banget dia. Sebenarnya semua anak inget sih dipukul. Inget ya. Kita dulu akan inget ketika dipukul. Tapi tinggal kita milih buat itu dibawa kemana aja mikirnya. Oh, orang tua gue. Pelajarannya diingat. Atau dijadiin dendam. Pukulannya diingat. Atau dijadiin dendam. Itu doang sih. Kalau kita ngingetnya dia sebagai oh ya udah itu disiplin untuk kita. Tergantung kita mau mikir. Iya, benar. betul. Oke. Kalau ekspektasi, kalau kalian sebelum menikah dan setelah menikah, itu ekspektasinya ada yang berubah nggak sih? Contoh dok. Misalnya nikah nih, wah ternyata sebahagia itu dan happy itu, tapi ternyata enggak juga sih. Aku pikir setelah menikah itu akan terkurung. Aku pikir, karena semua orang bilang, lu abis nikah, nggak bebas. Lu nggak bisa kemana-mana lagi, lu nggak bisa ini lagi. Ternyata aku bersyukur sih dapat istri yang boleh pergi. Tapi bahkan gue susah ngajak lu keluar. Aku suruh dia pergi loh. Tapi dok, denger dok, tahu diri. Aku Kalau suruh dia setiap hari pergi. nggak bisa. Gue ngajak lu seminggu sekali ya. Lu juga hadirnya sebulan sekali ya. Kebetulan bentrok, gitu. Ya, bentrok lah kalau. Tapi dia bertanggung jawab loh. Kalau aku tuh ngajakin dia pergi ya, kalau misalnya pas besok pagi ya dia ada kerjaan, dia mentingin kerjaan. Jual. Itu. Soalnya kerjanya sama istri. Gak mungkin kan saya pulang malam-malam. Ya gitu sih. Tapi sebenarnya diizinin oleh istri. Diizinin, dia mah suruh pergi aja. Yakin? Iya. Ekspektasi aku kan, wah ini mampus nih habis nikah kayaknya gue gak bisa pergi sama teman, gak bisa hobi, gak bisa ini. Ternyata dia boleh, tapi tahu diri. Malah dia kayak cacing kepanasan loh. Iya. Aku mau pulang. Orang waktu itu dokter bilang orang aman kok, dia si Juan tiap hari tiap saat chatin If, terus aku sedangkan di rumah kayak ya udah sih aku nonton TV, aku nyantai gitu loh. Oh ya ketakutannya sebenarnya dia sendiri ya. Jadi stres sendiri, padahal aku nggak kenapa-napa. Gue takut dia bete misalnya. Cuma kalau misal kayak besoknya ada kerjaan, kadang aku suka reminder ke dia juga, tapi dia biasa lebih tahu diri daripada aku sih. Soalnya dia kalau kurang tidur cranky kan. Jadi dia yang biasa sadar sendiri. Oke, kita dalemin ini ya, karena ini menarik nih. Iya. Jadi aku tuh cukup dekat dengan Juan lah ya. Kita bahkan punya grup bareng. Jangan dibahas dok. Grupnya jangan dibahas dok. Jadi punya grup, cuma gak usah bahas isinya ya. Grupnya nama grupnya jangan dibahas juga. Jadi kita tuh sering ngajakin kumpul bareng juga. Iya, dan ini salah satu personil yang sebenarnya jarang datangnya cuma sekali-sekali. Terus kalau misalnya dia datang pun dia tuh
mau pulangnya paling cepat juga, sudah jangan datang. Pulangnya paling cepat. Alasannya istrinya terus selama gue pergi dengan dia tuh dia sibuk chatan dengan istrinya terus kayak ngabsen dengan istrinya. Tapi lo nggak balas Dia nggak marah, chatnya. dia nggak marah. Tapi karena lo nggak balas dianya jadi mikir. Oh iya, berarti ya udah deh lain kali aku balas. Soalnya padahal maksud aku ya udah santai aja, aku lagi nonton gitu loh. Iya. Harus balasan kali. Oh iya, Biar oke. nggak khawatir ya. Ini masih pelajaran buat aku karena dari dulu aku nggak pernah balesin siapa-siapa. Aku nggak suka respon ke berarti orang. sebenarnya kamu tuh nggak ada masalah. Suami Juan itu pergi nggak aja masalah. Nggak masalah, aku yang penting tahu dia dengan siapa dan di mana. Dah. Oke. Nah, sekarang gue tanya dengan lo, kenapa lo setakut itu? Gue nggak tenang kalau gue keluar tapi yang di rumah Sendiri. bete misalnya. Oh, oke. Aku mau tuh aku keluar dengan kondisi dia happy, aku happy gitu. Sama seperti dia pergi sama temennya, aku kayak silakan go. Happy gitu sama temen. Tapi ternyata dia kan happy kan. Cuma aku yang overthinking. Berarti secara emosional sebenarnya Juan itu takut Evelyn marah. Iya. Iya, Ya, betul. bagus lah, itu tanya cinta. Bagus, Itu tandanya bagus cinta. berarti dia masih mikirin aku. Iya, Ya, bener. secara emosional sebenarnya dia tuh takut kamu nggak suka, Dia kamu respect, marah. ya, dia dia respect, respect dengan iya. kamu secara emosional ya. Betul. Cuma mungkin dia nggak sadar itu, jadi dia Iya. ngabsen, tanya mau pulang cepet gitu. Iya. Justru aku bingung kalau misalnya karena dia udah kebiasaan dia ngechat terus kayak tiap menit ini lagi gini nih haha gitu. Terus Padahal nggak ditanya ya. iya nggak nanya, tapi giliran dia tiba-tiba blep hilang, itu baru aku mikirnya anak karena dia udah ngelakuin sebuah kebiasaan di awal yang tiba-tiba dia hilang, itu baru aneh. Maksudnya kalau pergi ke sekian berapa tiba-tiba dia udah nggak pernah chatin, itu aku berasa baru aneh. Nah kebalik kalau dia yang pergi, kasih tahu sayang. Tapi aku Kasih tahu dulu sayang. iya, Kasih tahu dulu. tapi jarang kan. Kasih tahu. Kamu yang kasih tau dong. Aku dapat izin kasih tahu ya. Emang kenapa? Kalau dia pergi kayak gimana gantian? Kalau dia pergi, hilang kayak orang mati. Gue kasih tahu aja nih. Baru injek keluar rumah. Dia kan nginep di rumah temennya. Iya. Pergi dong. Pergi sore Mana ada nginep di rumah Enji. pas kerjaan? Iya, Oh iya. di rumah temennya. Balasnya besok sore. Lu gimana? Gue gak apa-apa. Aku ada photoshoot di daerah Pluit. Bagus dong. Kita bisa tiru juga. Iya dia bener-bener gak bales. Dia kalau udah pergi dia gak bales. Balesnya pas udah mau pulang. Hai sayang, sorry ya. Baru mau pulang nih. Gitu. Ya bagus dong, karena itu tanda-tanya ceweknya secure gitu loh. Iya. Ya, tanda-tanda cewek yang secure itu dia nggak terlalu demanding dengan Paling- cowoknya iya, benar ya. juga ya. Bener Cuan nggak sih? itu tuh bagus banget Iya. Cuan. Sorry ya, aku menilai dari pernikahan 13 tahun kami ya, menilai kalian yang junior ya, adik-adik ya. Artinya itu Evelyn itu percaya banget dengan kamu dan hubungan kalian berdua itu masih virgin. Maksudnya virgin itu masih tidak ada yang membohongi satu sama lain. Iya. Dan ketika kalian catat ya kata-kataku ini ya, ketika nanti suatu hari nanti ada kejadian satu sama lain, misalnya ini Juan ketahuan bohong atau Evelyn ketahuan bohong, hal itu nggak akan bisa terjadi lagi. Betul. Aku paling ngakak kalau misalnya aku pergi kan lebih banyak sebenarnya sama keluargaku, jarang main sama temen. Kalau aku pergi kan seperti biasa aku nggak pernah, maksudnya aku ngilang gitu lah. Juan tuh kalau nyariin aku, dia sampai telepon mama aku sama cici aku, terus bilang gini, gimana? Handphone Evelyn udah kejual ya? Iya kayaknya setiap hari kayak gitu deh. Setiap minggu. Ini family time. Sama seperti dia. Aku lebih suka nyindir. Jual aja lah handphonenya, Iya. karena handphonenya nggak pernah dipegang ya. Iya. Oh, itu Nggak aku makan dibales. Aku makan dia. Oh. Itu jual aja handphonenya, gue bilang kalau nggak ada guna. Besok aku jual handphonenya, pakai Nokia aja. Terus handphone sering aku nggak cas, jadi sering nggak ada baterai. Kita kalau mau tidur ngecas HP kan. Dia kalau mau tidur colok lepas HP. Oh, Jadi nggak pernah ngecas HP kalau mau tidur. Jadi Oke. bangun-bangun berarti tinggal 1, 2. Aku soalnya kayak merasa aku nggak main handphone bisa, jadi kayak ya udah biarin aja lah gitu. Itu kebiasaan jelek menurut aku. Jelek ya. Jadi kalau ada yang urgent kan dia Iya. jadi dia bisa seharian HP mati. oh iya. Iya. Oke, berarti tapi aku suka sih bahwa kepercayaan kalian selama 1 tahun menikah ini Bagus. masih benar-benar utuh. Iya. Dan aku pikir harus dipertahankan ya. Iya. Kalian bisa nggak BO nggak megang HP? Gue nggak bisa. Lu pasti megang HP kan? Iya. Dokter? Rata-rata pegang handphone Nah, sih. dia bisa. Wah, ini unik nih. Kan bisa kita BO. Gini gak sih? Iya. Dia BO. Wah,
Wah, keren banget. Setiap dia BO, saya di kasur. Kok BO di kasur? Enggak, maksudnya kamu BO, gue di kasur nih. Oh iya. Iya. Saya handphonenya nggak dibawa. Aneh banget dok. Baca sampo Dia baca sampo gini. Baca ingredient sampo apa nih? Ini ada aqua, aduh. Iya dia hebat tapi. Tapi password handphone tahu nggak sama-sama saling tahu? Tahu. Iya. Tahu. Mau disebutin? Tahu. Gak usah. Gak usah. Nanti. Ya tahu. Tapi justru aku suka loh yang nggak kecanduan dengan handphone Iya. kayak gitu. Makanya bangga aku sama dia. Iya, Tapi bangga. nggak- Harus bangga nggak dia, bagus. harus bangga. Nggak Karena bagus. ya kalau di zaman sekarang kan kayak kecanduan banget dengan handphone. Dia kayak ya udah kalau nggak ada handphone kayak bosen. Iya kayak- bosen ya. Tapi kan kalau yang nggak bosen pada saat tidak ada handphone itu bagus banget sih menurut Iya aku. itu good Iya. point. Bagus Hebat banget. hebat. Iya. Aku malah mikir Bad bagus. point-nya aku tahu apa? Iya. Pasti dia lemot balas. Iya dia nggak balas-balas. Iya. Lemot Ya itu balas. yang bahaya sebenarnya, makanya bagi aku ada nggak bagusnya. Aku takut one day ada yang urgent. Ada urgency. Aku nggak bisa bantu jadinya. Tapi kecanduan juga nggak baik sih. Iya. Aku pernah sampai mau kencing aja main HP. Iya. Tumpah-tumpah dia. Tapi di tengah-tengah kencing, gila ya, gua kecanduan banget. Enggak deh gitu. Aku tahu, maksudnya kecanduan sama menurut aku yang nggak bagus adalah itu pernah terjadi juga karena dia makan juga harus sambil nge-scroll handphone kan. Aku punya teman yang ADHD juga ya, yang dia juga ngapain tuh semua harus sambil semuanya bergerak. Jadi handphone juga semua aktif gitu kan. Tapi aku minta sama dia satu, karena kerjaan dia memang lebih banyak kan dari handphone. Aku bilang, WC handphone, semua handphone. Aku kadang mau ngajak ngobrol, aku tahu kerjaan dia lagi banyak, dia lagi kerjain. Tapi aku minta di atas meja makan, kalau bisa jangan main handphone. Gitu. Dan aku hargai. Jadi pas makan aku nggak main handphone. Iya, Berusaha kayak kecuali urgent banget ya kalau misalnya ada Sama satu lagi kalau lagi berhubungan ya jangan main handphone. ya kali dong ini. Lu gila. Kalau itu bukan kecanduan dong. Itu sakit. Itu udah sakit. Kayak sama tahu lu masih scroll. Sudah ya. Kita balik ke topik deh dok. Makin kacau. Sambil. Tapi dia pegang handphone terus lama juga balas chat gua dia. tuh. Dia Sama. Dia yang milih kagak balas chat, kurang ajar. Enggak. Kayaknya Bagus ya. iya. Aku balas Berarti dong. dipilih-pilih ya. Balas Cara ini yang dibalas, ini nggak usah dibalas. Dia cowok. Nggak, jadi aku nih, kalau dokter mau lihat nih, teman-teman aku yang deket, aku masukin di archive semua. Oh. Jadi yang deket, kadang chat aku nggak balas, karena nggak keliat, aku nggak buka archive-nya. Jadi semua orang keluarga, Evelyn, semua teman-temanku di archive supaya bisa kepisah. Yang kerjaan nggak di archive, yang teman pribadi di archive. Oke, dan gua masuk di Di archive. archive, jadi kadang yang chat tuh aku nggak buka. Pembencuan. Iya, tapi grup juga semua di archive. Jadi kadang aku kalau udah kosong, baru aku buka archive, baru aku balas. Oke. Jangan sedih dok, pas aku lagi nungguin dia chat online terus kan, tapi nggak balas-balas. Itu juga pernah, karena tapi aku berusaha ngertiin karena setiap aku lihat masuk ke WhatsApp-nya dia, aku mendingan aku nggak buka WhatsApp dia sih. Sumpah, enggak, grupnya banyak banget, aku stres liatnya. Cuma dan dia nonstop ngerjain hal kerjaan dia kan, dan aku rasa aku egois kalau aku akan tetap maksa. Kok lu nggak ngutamain gue sih? Aku akan merasa seperti itu. Oh, luar biasa. Nggak, soalnya dia kerja buat aku kan. Bentar guys. Dia kerja kan buat aku juga. Jadi kalau aku kayak gitu, menurut aku itu udah jahat sih aku. Oke. Jadi Evelyn ini pasangan yang menurut aku dewasa ya. Di umur yang 25 cukup dewasa. sih. Tante. Dewasa banget, iya. Tante Brondong. Udah kayak udah 30-an ke atas Iya, jadinya. tante. Iya, secara pemikirannya. Oke, terakhir ini kita mau bikin games him or her. Mungkin istri nanti akan bacain. Kalian cuma jawab nanti gue atau dia. Ya, gue atau dia. Oke. Ya, oke. Siapa yang lebih cemburuan? Lu cemburuan? Evelyn kagak cemburuan? Cemburuannya gimana ya? Kelihatan sih tapi memang. Iya. Iya. Cemburuannya lebih, tapi kalau misalnya kalau ada yang cowok ngechat dia nih, aku selalu bilang gini, ya udah nggak apa-apa, coba aja, nggak bakal bisa juga. Jadi sebenarnya aku percaya sama dia, Iya. tapi kalau ditanya siapa yang lebih cemburuan, aku. Oke. Tapi cemburunya bukan yang, ih kamu ngapain sih balesin dia gitu. Tapi kamu masih takut Evelyn direbut orang? Enggak, justru kalau dia ngechat dia nih, aku kayak, Evelyn bahkan nanya, balas gak sayang? Aku bisa suruh balas aja, balas aja.
Enggak, kadang aku nggak balas bahkan. Kamu bilang kenapa kamu nggak balas sih? Balas dong. Gitu kadang dia nggak balas nih. Balas dong Sing. Soalnya aku kayak bener-bener udah istri gitu loh. Mau ngapain lagi? Dia mau ngechat gimana pun nggak bakal bisa. Cuma kalau dibandingin aku lebih cemburuan. Oke. Siapa yang lebih sering ngambek nggak jelas? Bentar mikir dulu boleh ya? Boleh. Oke. Oh kamu udah. Sebenarnya dia sudah tahu jawabannya. Aku deh, iya. Tapi kamu ngomongnya aku yang ngambek. Yang lebih sering aku. Aku. Kalau yang ditampilin di media memang kelihatannya Evelyn lebih galak sih Iya, sebenarnya. Tapi Oke, ternyata dia yang lebih galak ya. Aku ada tips. Aku ada tips buat kalian yang biar nggak ngambek sendiri, nggak makan hati sendiri. Kurangin ekspektasinya aja. Karena ekspektasi itu membunuh kalian. Contoh aku ekspektasi pagi-pagi kok Evelyn nggak bikinin aku teh ya, contoh. Terus dia nggak bikinin, ngambek aku. Ngambek sendiri, karena ekspektasi sendiri. Evelynnya bangun-bangun tiba-tiba aku ngambek. Contoh ya, gue salah apa ya? Gitu. Jadi ekspektasi jangan terlalu tinggi. Terus kalau misalnya ada mau sesuatu ngomong karena aja kita langsung. pasangan bukan dewa ya. Iya. Cuma kan berarti ini kenapa masih sering ngambek? Berarti kamu ekspektasinya masih ketinggian. Masih Tapi ketinggian. tapi cowok itu memang ini. Cowok itu tuh lebih berat mengutarakan isi hati dibandingkan cewek. Masa sih? Iya. Ya. Tidak berlaku di kami. Ini terjadi di kita. Jadi dia ini kayak nyuruh aku baca isi hati, jadi ya bingung kan. Semua cowok Balik kayak gitu. ya kayak Cowok Iya, itu iya. tuh kayak aku tuh nggak, kalau bisa ya. Ini usah gue ngomong. kasih tahu ya. Ini di pikiranku ya. Baca. Iya, suami aku juga gitu sih. Iya, aku nggak bisa lah kayak Masa sih gitu. kamu nggak Iya. ngerti? Iya. Ya nggak ngerti lah, kadang-kadang aku suka marah Masa kayak sih gitu. kamu nggak ngerti? Iya, Itu iya. cowok. Dia ngomong expect kita dong, kayak ya, dari kayak gitu. Queen kali ya. Terus bahkan ketika cewek ngomong dong, kamu tuh maunya apa gitu. Itu pun berat banget keluar dari itu cowok. Iya. Bener. Iya. Cowok Benar. kayak gitu. Tapi untuk menguranginya, kita kurangin ekspektasi ya dok. Kalau cewek kebanyakan ngomong ya, jangan-jangan kita lebih banyak mengutarakan Nah, ini isi hati tipsnya kita. untuk cewek. Aku kebanyakan ngomong. kalau di posisi kita, aku merasa kita kebalik. Tapi kebalik. aku tidak meminta dia untuk baca pikiran aku. Aku sampein. Cuma aku jarang kayak lu pikir dong, lu masa nggak tahu nih baca nih pikiran gue. Iya. Aku sih enggak kayaknya. Ya itu perbedaan cewek dengan cowok. Makanya solusinya apa? Kalau cowok banyak mendengar. Jadi cewek itu kan banyak mau ngomong tuh, Iya. banyak Iya, kita nyampaikan mau ngomong. apa isi hatinya. Iya. Jadi cowok itu cukup mendengar, bahkan tidak memberikan solusi. Karena kadang-kadang mereka sendiri yang kasih solusi. Ya. Pengen didengerin kadang-kadang. Kalau cowok, ya. ceweknya yang harus peka, ceweknya yang harus berusaha menganalisa. Jangan kayak cuek kayak gitu. Karena si cowok itu bahkan sudah di dalam rongga mulut ini pun nggak mau Nggak muntah. jadi. Nah, itu tadi kan dokter Iya. kan bilang itu cowok kan. Nah, itu yang tadi aku bilang, aku berasa kita kebalik. Oh. Jadi aku banyak listen dari dia. Jadi dia belajar untuk lebih peka, aku belajar untuk lebih banyak ngomong sampein. Oh, oke. Iya. Balik. Kita juga pernah berantem gara-gara nih ya. Aku lagi bete sama si C. Aku ngata-ngatain C dong. Kayak iya dia nggak bisa kayak gini, nggak bisa gini. Cerita nih ke Evelyn. Evelyn kan kata dokter tadi harusnya cukup mendengar, ya kan? Bahkan kadang kalau kasih solusinya jangan yang berargumen. Enggak, dokter tuh ngomongnya cowok yang kayak Iya. gitu. Nah kita kebalik. Iya, kebalik. Aku cerita ke dia nih. Cerita ke dia dong. Iya. Ceritain si C nih. Aku dengerin. Kadang dia kasih solusi tapi solusinya ngebelain C. Kadang. Oh. Jadi kadang berantem tuh. Jadi kayak kok aku bilang kamu jadi belain dia gitu. Iya. Terus dia kayak enggak, aku nggak belain dia, aku cuman yang mana yang benar aja gitu. Terus terakhir aku udah tahu dia tuh maunya ketika dia ada masalah sama siapa, dia nggak mau kita langsung saat itu juga kesannya Dengerin dulu, memihak Dok, ke sebelah, memihak ke sebelah. Jadi setelah dari situ setiap pokoknya dia lagi cerita apa, dengerin dulu aja kebanding Habis itu langsung. baru. Iya. Kayak gitu sih. Berikutnya, siapa sih yang lebih sering bohong? Bohong. Ini all about Juan nih kayaknya. Bohong apa ya? Semua ya. Bohong. Iya, apa aja, bohong apa aja. Iya. Iya, kecil-kecil bentar mikir dulu, soalnya hampir nggak pernah, sorry. Oh. Jawaban disesuaikan habis itu. Ini gimana nih, Juan? Ayo. Kamu bohong apa?
Kamu ini dulu. Siapa yang lebih sering bohong? Jadi Sama-sama. Ini 50-50 ya. Jadi mungkin ya. Semuanya tukang bohong ya. Aku pernah bohong Iya. hal kecil tuh misalnya udah tidur apa belum, sebenarnya aku belum tidur. Terus ditanya tidurnya jam berapa, harusnya misalnya aku bilangnya jam 2 atau 1, tapi aku ternyata tidur jam 3 atau jam 4 kayak gitu. Oke, kalau kebohongan Juan ini aku tahu nih. Apa? Kamu sok tahu aja dulu pokoknya. Apa ya? Biar Evelynnya agak deg-degan gitu kan. Biar lo Kebohongan. juga agak deg-degan Iya dikit. ya. Aduh, apa ya? Bohong apa ya? Ya itu bisa juga. Misalnya aku pergi biliar misalnya. Ini kayak hal kecil doang ya. Iya. Pergi biliar, Evelyn nanya udah mau pulang belum? Udah lagi mau udah OTW. terus sampai 2 jam. Iya, itu paling sering bohongnya dia kayak gitu. Oh, itu termasuk bohong. Kayak kita pada umumnya OTW, Iya, padahal itu masih di bohong. rumah. Kita Aku nggak Iya. pernah kayak gitu. OTW. Aku nggak pernah kayak gitu. Kalau nggak mau pulang ya ngomong nggak mau pulang. Iya. Aku mah. Iya. Kedua Iya. 2 jam gila lu mainin dia Gue lu. kan nggak enak kan. Enggak. Gue tuh nggak enak. Jadi Tapi gue kalau tetap yang ngechat dia. bohong yang besar, enggak ya? Enggak pernah ya. Nggak nemu. deh Antara kayaknya. nggak ada sama nggak tahu ya. Belum tahu, ya belum tahu. Nggak nemu juga. Dan nggak mau dibongkar di podcast kan ini. kalau bohong, Nanti bener, nggak aja tahu, ya. bener. Kalau mau dibongkar juga nggak apa-apa. Iya, antara nggak ada dan nggak tahu sih bener. Siapa yang lebih sering lakuin hal konyol? Ini aku merasa Nggak boleh lihat. Sama-sama ini. dia tuh sama-sama. dia otaknya lucu banget, dia lucu. Semua orang Kalian bisa tuh ketawa kalau main. Kalian tuh kagak lucu tau. Kalau misalnya aku, ya kalian tuh gue nontonnya lucu ya. Iya. Tapi kalau bini gue lakukan itu, kayaknya gue ceraiin. Kagak ada lucu ya. Gue lagi tidur kan yang ngeband. Yang bagi kita tuh lucunya bukan yang kayak gitu. Lucunya tuh sebenarnya di luar kamera Konten. itu banyak banget kayak daily harian kita tuh, bagi aku dia tuh ngelawak banget lucu. Kalau di konten jangan ada. Jadi konten tuh kita banyak lebih nggak suka orang harusnya, karena kita tuh ngelakuin sesuatu yang berantem lah, apalah kayak gitu, yang annoying. Ya gitu, dia lucu banget. Iya, kamu juga lucu. Sama-sama lucu ya. Kalau aku mungkin karena aku random, jadi ada aja gerakan aneh gitu loh. Iya. Iya. Random, lebih ke random. Siapa yang lebih mudah tersinggung? 1, 2, 3. Tahu diri namanya, tahu diri. Tahu diri. Ya kan kita cowok ya, Dok ya. Kita Iya. punya ego sebagai cowok. Kata dokter banyak alasan lu. Kata dokter temen aja. Kata dokter enggak gue. Iya Dok, iyain aja. Tersinggung ya? Iya, tersinggung karena mungkin anakku cowok ya, jadi punya Egonya gengsi, lebih tinggi. ego cowok Iya. gitu. Siapa yang lebih jorok? Yang lebih jorok siapa? Jorok tuh gimana ya? Jorok apa nih? Ya. Nggak suka Berak di bersih-bersih. lantai. Lebih nggak suka bersih lah. Gak suka bersih-bersih, ya. Oke. Iya. Aku mau bilang kamu lagi. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, ngomong aja. Siapa yang paling suka anak-anak? Siapa yang paling Rajin. religius? Tuh, yang paling religius siapa? Oke, terima kasih semua ya. Gak ada yang religius ternyata. 1, 2, 3. Kita sama-sama. Good job. Sebelum menikah aku, ya kan? Sebelum nikah aku lebih religius. Aku merasa setelah nikah kamu baru lebih religius loh. Setelah nikah. Oh iya. Iya. Yaudah berarti sama-sama. Religius. Pernikahan ini sama-sama Iya. membuat jadi lebih baik lah ya Betul. dibandingkan yang sebelumnya. Siapa yang paling suka belanja? Saya dong. Kebalik ya. Iya, kalau Biasanya kalian? cewek ya yang Betul. suka belanja ya. Kalau kalian? Kita dua-duanya sama lah. Dua-duanya sama Iya, ya? dua-duanya sama. Nice. Adil berarti. Iya, adil. Siapa yang lebih religius menurut kalian? Dari kami berdua. Bentar. Sebenarnya kalau by konten semuanya pasti dokter Reni sih. Dokter Reni. Cuma lebih religius. biasanya ini plot twist nih. Enggak. Enggak, ini enggak kelihatan. putus. Ini beneran. Ini beneran. Betul. Karena aku kalau konten aku semuanya real. Ya udah ini dokter Reni, aku dokter Reni. Soalnya aku sering lihat story-nya kan. Jadi dia posting kayak sembayang, Kayaknya dokter Reni ketemu sebulan Bante. sekali ke Viara.
Iya. Dia siap Oh enggak, aku nggak sering, aku nggak sering ke ceramah, wihara. gila. Justru aku nggak sering ke wihara. Setiap hari dengar ceramah. Gue nggak tahu itu diulang atau enggak ya Yang pokoknya. Diulang, iya diulang pasti. Wah. Aku ulang-ulang. Terus dia kalau di pesawat ya, kan kita naik pesawat ya, misalnya ke London misalnya kan, jauh. 18 jam kayak gitu punya kan. Aku ngomong dengan dia kan, aku sekira didengar kan, sudah panjang ngomong bisnis kan kayak gitu Iya. kan. Wah dia pakai headphone rupanya kan. Mam, iya. Oh dia dengerin Gua itu biksu. ngomong, terus gue denger kan, Aku dengar ceramah. ceramah Bante gila. Ceramah Bante. Gue baru pertama kali ketemu cewek kayak gitu. Biasanya ketemu musik, Lagu. Taylor Swift kayak gitu kan lagu. Ceramah Bante dia dengerin. Ini juga baru pertama sih aku dengar. Luar biasa kan bini gue kan. Ini idaman menantu. Iya. Idaman Tapi mertua. aku nggak setiap minggu ke wihara nggak. Iya. Kayaknya lebih ke di rumah. Terus lu tanya dengan dia, Tanya apa nih? Apa tanyanya? Boleh. Kalau misalnya apa namanya, gue nggak ada lagi misalnya kayak gitu atau Iya. ada apa-apa, dia mau ngapain? Jadi biksu. Jadi bikuni dong cewek. Jadi bikuni. Dia mau ke hutan. Aku mau jadi bikuni dia bilang. Sumpah. Serius. Oh itu kalau misalnya dia ninggalin aku Iya. bilang. Ninggalin Kalau apa meninggal? Dia meninggalkan aku. Dalam kondisi apapun. Bukan kalau meninggal enggak. Enggak ya. Kalau meninggal enggak. Kalau dia selingkuh meninggalkan aku gitu. Mau jadi bikuni. Ya ada terpikir. Pernah Kalimatnya terpikir, jelas. tapi belum Kalimatnya tentu. jelas. Belum tentu Kalau tapi aku ya. pergi meninggalkan dia karena selingkuh Iya. atau pokoknya ninggalin Misalnya dia. dia ada wanita lain lah. Misalnya dia kawin lagi nih kayak gitu. Aku ninggalin dia. Iya. Jawabannya jelas. Aku mau ke hutan jadi bikuni. Jangan dipisah itu ya. Gila coy. Bikuni yang buat yang nggak tahu itu tuh kayak Bante tapi cewek. Jadi Iya. sama botak juga ya kan? Iya, Gue pikir jawabannya bakal apa? Wah, rebutan harta gono gini nih. Dia mau enggak, harta ambil aja semua. Aku mau ke hutan, aku mau jadi bikuni katanya. Dok, ini jangan disia-siain, Dok. Bikuni. Dok, Baik. Tapi bagus sih. nanti Hebat. nama depannya tetap dokter. Dokter. Iya. Gitu.